Yusuf. Baik, dengan Bapak siapa? Silakan. Saya Pak Yusuf. Ya, Bapak Yusuf. Silakan Bapak Yusuf. Pak, untuk kelas kita ini akan dilaksanakan berapa lama, Ustadz? Nah, untuk kelas yang ini, insya Allah cuma 1 hari ini saja, Bapak. Ya. Nanti seterusnya kita akan hanya praktek latihan. Juga ada materi-materi sharing yang lainnya, seperti itu, Bapak. Terus kalau misalnya saya ingin kelas yang lebih lengkap, saya harus gabung di mana, Ustadz? Oke, nanti kami akan infokan detailnya. Cuma kalau Anda ingin melihatnya dulu, Anda bisa kunjungi website kami di https://almawahib.com. Oke, sebentar ya. Sambil menunggu teman yang lainnya bergabung. Saya akan buat Akademi Al-Mawahib. Saya akan share screen. Apakah bisa dilihat layar kami, Bapak, Ibu-ibu? Bapak-bapak, Ibu-ibu? Belum. Belum ya? Belum bisa dilihat, Bapak? Sudah tampak, Bapak? Sudah ada. Sudah. Jadi Bapak bisa mengunjungi alamat di bisa lihat detailnya mulai dari awal sampai akhir. Di sini nanti Anda di sini kami ada kelas baca kitab ya dengan metode terkibi dan pendekatan rumus matematika. Nanti detailnya di sini fasilitasnya apa saja, kemudian metodenya seperti apa. Kami juga ada e-booknya. Nanti di kelas ini juga akan mendapatkan modul rumus jago baca kitab gundul. Rumus jago baca kitab gundul. Ini juga ada versi bukunya, namun masih pre-order. Ya, nanti juga kami akan infokan itu. Ada detailnya di sini. Nanti kalau ingin bergabung atau lebih lengkap, silakan kunjungi halaman di almawahib.com. Seperti itu, Bapak. Baik. Siap, Ustaz. Kita kembali ke materi ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu ya. Ada pertanyaan yang lainnya, Bapak-bapak, Ibu-ibu? Silakan. Saya yang banyak pertanyaan, mah, aduh. Tidak apa-apa, Bapak. Paham. Ya, tidak apa-apa. Sangat bagus. Iya. Sangat bagus. Ustaz. Silakan. Kalau tips-tips ya, nanti kan ada menghafal kosakata, tergantung kita sih mau minimal 5 kata atau berapa kata. Saya minta tipsnya supaya ketika menghafal udah kemudian nggak cepat lupa gitu. Maksudnya saya kan udah tua, umur saya 40 tahun, jadi ketika menghafal lupa gitu, susah ingat, mudah lupa gitu. Susah ingat, mudah lupa. Kami pun yang muda juga seperti itu, Bapak. Ya, yang masih muda banyak yang lupa seperti itu. Kunci, ya, sebenarnya setiap orang itu punya caranya masing-masing ya, Bapak. Ya. Punya. Seseorang itu biasanya dia explore sendiri, mencari sendiri, kemudian dia sudah menemukan pola yang enak, akhirnya dia pakemkan untuk dirinya sendiri. Tapi ada kalau tip ya, kalau secara menurut saya ini menurut pengalaman saya sendiri sebenarnya tidak ada trik khusus. Cuma saya dulu itu sering waktu kecil, waktu masih muda, masih SMA, itu pernah belajar dengan guru saya, belajar tentang kitab Akhlaqul Banin. Nah, kitab Akhlaqul Banin saya pakai kitab gundul, itu diterjemahkan oleh guru saya. Saya menulis maknanya di bawah. Jadi yang sudah saya tahu maknanya, saya nggak akan tulis lagi maknanya. Seperti itu, Bapak. Yang sudah tahu maknanya, saya tidak akan menulis maknanya. Yang sudah tahu, yang belum tahu, saya tulis maknanya. Seperti itu. Nah, nanti pasti di materi-materi yang selanjutnya, pasti ada kosakata yang diulang. Kosakata yang kita telah maknani, kita telah beri makna di pertemuan yang sebelumnya. Nah, itu kalau saya pertama kali nulis, itu saya agak lupa misalnya. Nah, ketika kita kembali lagi ke halaman depan, saya dulu pernah nulis
Oke. Kemudian kita menemukan kosakata tersebut ketiga kalinya. Mungkin masih lupa. Akhirnya kita cari lagi di halaman sebelumnya. Oh, saya dulu pernah nulis. Akhirnya kita punya pakem, punya patokan. Saya dulu pernah menerjemahkan ini dan saya dulu pernah mengeceknya sebanyak 3 kali. Atau seperti ini, Bapak. Saya akan berikan tip lain. Kalau Anda ingin memperbanyak kosakata, ya, Anda bisa menghafalkan kosakata tadi 5 hari atau 1 hari minimal 5 misalnya. Nah, kalau Anda tidak tahu maknanya, itu Anda bisa tulis, cari kamus, kemudian Anda tulis maknanya. Ya. Nah, kemudian Anda coba cari bacaan yang bacaan kitab yang ringan-ringan saja, mungkin dari kitab Akhlaqul Banin, ya, mungkin kitab yang ringan-ringan saja, kitab Akhlaqul Banin atau kitab Ta'limul Muta'alim atau kitab Safina. Nah, itu coba Anda cari maknanya di kamus satu persatu, kemudian ditulis maknanya. Nah, kemudian Anda praktek baca seperti itu, praktek baca. Kemudian nanti Anda lanjut ke materi selanjutnya. Di materi selanjutnya itu biasanya ada kata atau kosakata yang pernah kita maknani di awal. Nah, itu kalau kita lupa itu tadi, kita kembali ke halaman depan. Oh, maknanya ini, kita tulis lagi. Kemudian di pertemuan yang ketiga atau di hari ketiga kita baca lagi. Oh, ini kemarin saya sudah maknani, tapi saya lupa. Akhirnya kita kembali lagi ke halaman depan. Kita cari makna. Oh, ini maknanya. Nah, akhirnya ketiga kali. Biasanya yang ketiga kali itu suatu hafalan kosakata itu akan menancap di pikiran kita. Seperti itu. Trik khusus ini yang umum ya Bapak ya. Trik khusus yang umum itu ya mengulang-ulang. Kita baca 10 kali, hafal, besok kita ulang 10 kali, besok 10 kali, itu yang tidak terbantahkan. Ya, yang tidak terbantahkan. Untuk trik khusus kita masih mencari-cari karena setiap orang itu punya pola pikir atau punya trik yang berbeda-beda. Seperti itu Bapak, mungkin ada yang kurang jelas atau ada pertanyaan yang lainnya. Nah, nanti kita akan di materi yang kelima, materi yang terakhir ini kita akan bahas satu apakah saya tadi. Oke. Kita ke materi yang kelima. Baik, kita lanjut ke materi yang kelima. Apakah ada pertanyaan yang lainnya? Bapak-bapak, ibu-ibu. Kita layar saya apakah bisa dilihat, Bapak? Layar saya apakah? Oke, kita ke share screen. Sebentar, ada trouble sedikit. Layar saya bisa dilihat, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Silakan dijawab lewat chat bisa. Masih hitam, Ustaz. Masih hitam ya, masih loading berarti. Baik, Ustaz. Sekarang masih hitam, Ibu? Sudah, Ustaz. Sudah? Oke. Kita akan perbesar. Baik, saya bisa dilihat, tolong dikonfirmasi. Sudah? Bisa, Pak? Bisa, Ustaz. Bisa. Oke. Di materi yang kelima, kita akan praktik menyusun kalimat bahasa Arab. Jadi, saya akan berikan contohnya sedikit. Nah, jadi di materi dan yang keempat. Jadi di materi ketiga, kan kita punya tabel menentukan kata benda, mulai dari jumlah dan kelaminnya. Maka di sini saya akan persingkat. Kita punya Muhammad, ada Fatimah, Muhammadun, Fatimatun, Tilmidani, Tolibatani. Ini bentuk dhamirnya yang didapat adalah huwa, ya, bihi. Fatimah hiya biha, Tilmidani huma bihima,
Thalibatani huma bihima muslimuna hum bihim asdiqaun hum bihim mu'minatun hunna bihinna Zainabun hiya biha. Kemudian kita juga punya fi'il atau kata kerja dari dhamir huwa huma hum ya huma. Dari kata akala kita punya akala akalu, kemudian akalat akalata akalna. Dan ada akaltuma, akaltum, akaltuna dan akaltu akalna. Ya. Baik, ada sedikit info materi bisa didapat di mana Ustaz? Ya, sudah saya bagikan di grup ya materinya. Ada di grup. Silakan nanti dicek kembali di grup ada akses materi. Ini bisa didapat di link yang sudah saya bagikan di grup tersebut. Nah, kita ingin menyusun sebuah kalimat yang sederhana. Kita punya Muhammad, kita punya Akala. Oke, kita punya Fatimah, kita punya Akala. Kita punya Thalibatani, kita punya Akala. Nah, kita ingin menyesuaikan atau menyusun kalimat seperti di materi yang satu tadi atau di materi yang kedua atau materi yang ketiga. Kita punya aturan bahwasanya kata kerja itu harus sesuai dengan pelaku pekerjaannya dalam kelamin dan jumlah. Kelamin dan jumlah itu bisa diwakili dengan dhamir. Alias kata kerja itu harus sesuai dengan dhamirnya. Ya, seperti itu. Kata kerja itu harus sesuai dengan dhamir pelaku pekerjanya. Maka di sini kita punya Muhammad sebagai pelaku pekerja, misalnya nomor 1, Muhammad sebagai pelaku pekerja, maka Muhammadun akala atau Muhammadun ya'kulu khubzan. Artinya siapa yang ingin menerjemahkan ini? Muhammad akala ya'kulu khubzan. Silakan yang ingin menerjemahkan. Oke. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadun akala khubzan, artinya Muhammad telah memakan roti. Ya. Atau ya Muhammad ya'kulu khubzan. Artinya Muhammad sedang makan roti. Muhammad sedang memakan roti. Nah, kenapa kita pakai akala? Kok tidak pakai akalat? Kok tidak pakai akala? Kenapa kok kita pakai akala? Karena Muhammad itu isim mufrad, Pak. Isim mufrad, domirnya apa? Mufrad laki-laki ya. Domirnya huwa. Sedangkan domir huwa, bentuk kata kerjanya apa, Bapak? Akala ya. Bentuk kata kerja. Ya. Akala ya'kulu. Ya'kulu. Nah, ini kalau fi'il madi. Fi'il madi itu kata kerja lampau. Ya. Kalau fi'il mudhari kata kerja yang akan datang. Kemudian ada Fatimatun akalat atau ta'kulu khubzan. Nah, kenapa di sini pakai akalat? Kok tidak pakai akala? Kok tidak pakai akala atau akalata? Siapa yang ingin menjawab? Silakan. Silakan, ada yang lain? Mungkin Bapak Asmadi mau menjawab lagi. Silakan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Kenapa pakai akalat? Karena dia adalah mu'annas Fatimah itu. Fatimah mu'annas. Itu kelaminnya. Jumlahnya berapa, Bapak? Dari jumlahnya mufrad juga tunggal. Tunggal. Tunggal mu'annas itu domirnya apa, Bapak? Domirnya hiya. Iya. Domir hiya, kerjanya pakai apa, Bapak? Pakai akalat ya, ta'kulu atau ta'kulu. Fatimatun akalat khubzan. Dan atau Fatimatun ta'kulu khubzan. Artinya apa, Bapak? Fatimah telah makan roti. Kalau Fatimatun ta'kulu khubzan, Fatimah akan makan roti. Atau sedang atau akan makan roti. Sedang makan roti ya. Nah, kemudian tilmidani akala atau yakulani khubzan. Nah, di sini siapa yang ingin menganalisisnya? Siapa yang ingin mencoba menguraikan kenapa pakai akala atau yakulani? Kok tidak pakai akalata atau tidak pakai takulani? Silakan. Ada yang ingin mencoba menjawabnya? Silakan. Ini silakan dipergunakan kesempatannya ini. Mumpung ada kesempatan. Dengan siapa di sini? Mau mencoba menjawab. Ya. Dengan Umu Izzat. Oke, salam kenal Ibu. Silakan.
kenapa memakai akala? Karena ini itu ya apa ya, musana ya, musana. Terus muzakkar, termasuk jenis kelaminnya muzakkar. Musana domirnya apa Ibu? Musana muzakkar itu yang mana Ibu? Musana muzakkar antuma ya. Musana muzakkar huma. Karena tilmidani itu orang ketiga. Kalau orang kedua baru pakai antuma. Ya. Nah, kalau tilmidani kan orang ketiga, berarti dia pakai domir huma seperti itu. Ya. Huma ini untuk domir antuma dua ya. Ya. Jadi huma ini untuk domir ketiga. Kemudian dia dual atau musana dan mudzakkar. Musana mudzakkar. Tilmidani bentuknya adalah musana mudzakkar, ketiga dia pakai huma. Ya, maka huma dia memakai domir akala atau yakulani. Oke. Baik, silakan. Mungkin mau menerjemahkan Ibu, silakan. Dua pelajar itu sedang kalau akala roti ya? Kalau akala telah memakan roti. Kalau yakulani sedang memakan roti. Kalau yakulani sedang memakan roti. Baik. Bagus. Masya Allah. Mumtaz. Barakallahu fikum. Baik. Ada contoh yang ketiga. Nah, tolibatani akalata atau takulani fuksan. Kenapa tolibatani pakai akalata? Baik, ada yang ingin mencoba yang lainnya? Silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dengan Bapak siapa, di mana? Bapak Iskandi di Bangka Belitung. Baik, salam kenal Bapak. Dengan Bapak Iskandi. Silakan. Salam kenal. Kenapa pakai akalata? Akalata mungkin kita menyatakan dua. Okay. Menyatakan dua, Ustaz. Nah, kita ke tolibatani dulu ya Bapak ya. Tolibatani itu bentuknya apa dulu? Bentuknya yang dua, Ustaz. Dua. Itu jumlahnya dia dua. Kelaminnya apa Bapak? Dua. Wanita atau perempuan. Mu'annas atau perempuan. Tolib aja. Ya. Orangnya keberapa? Kedua atau ketiga Bapak? Orangnya kedua atau ketiga ya? Ketiga, Ustaz. Ketiga. Nah, baik. Domir ketiga, kemudian dual perempuan, itu pakai domir apa, Bapak? Pakai domir huma. Pakai domir apa, Bapak? Yang mana huma. Di sini? Huma. Huma yang tabel yang kedua ini. Karena dia termasuk perempuan. Perempuan. Huma dan huma laki-laki dan huma perempuan secara domir ini sama. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah konteks kalimatnya, konteks pembahasannya. Yang di situ yang dibahas laki-laki atau perempuan. Kalau di situ yang dibahas perempuan, berarti huma tersebut hukumnya perempuan. Maka huma di sini dia perempuan, dual, perempuan dua orang, dua. Menyatakan dua. Menyatakan dua, berarti pakai domir. Akalata. Domir huma. Huma di sini akalata. Akalata. Atau takulani. Ni khubzan. Baik. Nah, ini kalau diterjemahkan apa artinya, Bapak? Tolibatani apa ya? Tolibatun, dari kata tolibatun siswi. Siswi ya. Kalau tolibatani berarti dua siswi itu akalata khubzan. Telah makan roti. Khubzan. Itu kalau akalata. Ya. Kalau takulani dua mahasiswi itu
sedang makan roti. Baik, bagus, mumtaz. Barakallahu fikum, Bapak. Baik, kita ke contoh selanjutnya, muslimuna akalu atau yakuluna khubzan. Siapa yang ingin menganalisis? Dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak? Dengan Dwi. Bapak Dwi, di mana di sini? Bapak Dwi? Di Tripoli. Oke. Silakan Bapak. Kenapa pakai akalu? Kok tidak pakai akala atau pakai akala? Jamak. Oke. Muslimuna, dia jamak. Itu jumlahnya jamak. Kelaminnya apa, Bapak? Jamak laki ya. Ya, jamak lagi itu pakai apa tamirnya, Bapak? Hum. Dan tamir hum bentuk kata kerjanya adalah akalu. Di sini. Akulu ya. Apa akalu ini, Pak? Akalu. Akalu dan atau ya kuluna. Kalau fi'il madhi akalu, kalau mudhari ya kuluna. Baik, kalau diterjemahkan apa artinya, Bapak? Muslim laki-laki. Ya, muslim laki-laki. Telah makan roti. Oke. Makan roti. Kemudian ya. Sedang makan roti. Sedang makan roti. Baik. Barakallahu fikum. Bagus. Jadi di sini ya, seperti ini gambarannya. Kita tentukan domirnya, baru kita sesuaikan kata kerjanya dengan domir. Nanti kita akan bisa menemukan kalimat yang benar. Ya, jadi muslimuna itu tidak boleh muslimuna akala khubzan, nggak boleh. Atau thalibatani akalat atau akalna khubzan, nggak boleh. Karena tidak sesuai dalam segi domirnya. Dan asdiqaun akalu atau yakulun khubzan, silakan. Yang ingin mencoba. Silakan. Atau asdiqaun ini dari segi jumlah dia jamak. Asdiqa ini artinya teman, dari kata shadiqun. Dari segi jumlah ya dia banyak atau jamak, dari segi kelamin dia laki-laki, jamak laki-laki, domirnya adalah hum. Jadi asdiqaun akalu atau yakuluna khubzan. Hum akalu atau yakuluna. Kemudian ada mukminatun. Mukminatun dia dari segi jumlah dia jamak, dari segi kelamin dia perempuan. Ya, atau mu'annas. Jamak mu'annas itu domirnya adalah hunna. Hunna bentuk kata kerja adalah akalna atau yakulna. Mukminatun akalna atau yakulna khubzan. Para mukminat telah makan atau sedang makan roti. Zainabun tunggal perempuan. Tunggal perempuan domirnya adalah ya, maka dia adalah akalat dan ta'kulu. Baik, tinggal 10 menit lagi Bapak sebelum kita akhiri sesi pada kali ini. Jumlah fi'liyah itu fi'ilnya ya, kemudian dari segi kelaminnya saja, yaitu untuk dari segi jumlahnya tidak menyesuaikan. Ini aturan jumlah fi'liyah. Jadi yang kita susun ini adalah jumlah fi'liyah. Baik. Jumlah fi'liyah, aturannya fi'ilnya harus di depan. Baik, kita ke halaman sebelumnya coba. Ini namanya jumlah ismiyah ya, karena diawali dengan fi'il ini berada di depannya. Akala Muhammad, akala Muhammad yang kita bahas di tabel ini, di halaman ini, maka fi'ilnya, jumlah dan kelaminnya. Kita lihat di sini jumlahnya ismiyah. Jumlah ismiyah itu jumlah atau kalimat yang atau kata benda. Kalau jumlah fi'liyah ya. Sebentar. Bisa next ya. Ini yang terakhir, jumlah fi'liyah, maka fi'ilnya itu di depan, yaitu seperti fi'il menyesuaikan dengan pelaku dari segi kelamin saja. Ada 3 aturan, jumlah pelakunya atau fi'ilnya menyesuaikan dengan pelaku dari segi kelamin saja. Jadi dari segi mudzakkar dan mu'annas saja. Thalibatani dia dual, misalnya ya, thalibatani dia dual, tapi dia pakai akalat.
Nah, tapi dia menyusunnya juga harus diperempuankan atau kata kerjanya juga harus diperempuankan. Perempuan bagaimana? Ditambahkan dengan tak taknis sakinah. Saya rasa jelas di sini apa namanya? Baik, apakah ada pertanyaan? Kita akan kembali ke halaman depan atau ada pertanyaan di sini? Silakan Bapak, apakah ada pertanyaan? Kita ke halaman depan. Kita akan baca chat dari ada pertanyaan. Materi didapat di mana, Ustaz? Sudah saya bagikan linknya di grup. Yang bahasa Arabnya 0, apakah bisa menyusun, Ustaz? Nggak tahu artinya, Ustaz. Insya Allah kalau belajar dengan sungguh-sungguh bisa. Bisa, nggak adanya nggak bisa. Semuanya bisa. Ada, silakan. Sekarang ada waktu tinggal 5 menit ya sebelum kita akhiri. Ya, ini tempat jam. Silakan. Dengan Bapak siapa? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Nama saya Hamzah. Ya. Jakarta Ustaz. Salam kenal Bapak, silakan. Afwan Ustaz, ini boleh nggak bertanya di luar apa? Materi? Ya, silakan. Atau nanti ada sesi khusus ya? Untuk di luar materi mungkin kita bisa di grup saja ya. Ini kita ke materi. Coba. Kita dahulukan yang ingin bertanya tentang materi. Nanti kalau ada 2 menit misalnya, sudah nggak ada yang bertanya, silakan bisa. Silakan. Ya, baik. Baik. Apakah ada yang bertanya yang lainnya? Silakan. Nah, untuk kelas lanjutan, untuk info detailnya bisa dikunjungi di halaman website kami di https://al-mawahib hanya 2 al-mawahnya itu hanya 2 hib.com. Nanti kami akan infokan. Nah, itu untuk info kelas lanjutan bagi jenengan yang ingin lebih lanjut di dalam kelas bahasa Arab ini. Nanti apa namanya? Fasilitas atau lembar latihan yang sudah saya bagikan silakan di-download, silakan dicetak, silakan dipraktekkan. Ya, bahasa Arab itu praktek. Kalau diangan-angan saja nggak bisa. Silakan dipraktekkan. Sering praktek, semakin banyak praktek, semakin banyak latihan, insya Allah semakin tambah lancar, semakin bisa. Ada pertanyaan yang lainnya? Silakan. Kita ke pertanyaan yang khususnya yang materi. Kalau tidak nanti kita akan lempar ke di luar materi. Silakan. Baik, kalau nggak ada, Bapak Hamzah silakan dilanjut, Bapak Hamzah. Nggak apa-apa bertanya di luar materi. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak? Dengan Mas Hamzah. Dengan Mas Hamzah di? Jadi di Jakarta. Jakarta, baik. Silakan. Jadi antum bilang kan apa lulusan Yaman saat itu, kalau boleh tahu lulusan tahun berapa Ustaz? Saya lulusan tahun 2017. Ya, saya 2017. Saya berangkat dari tahun 2013, lulus tahun 2017. Seperti itu. Itu antum ke sana apa Ustaz? Beasiswa apa mandiri? Baik. Saya akan infokan detail tentang apa namanya kuliah di luar negeri ya. Kuliah saya itu namanya Universitas Imam Syafi'i. Nanti Anda bisa kunjungi apa namanya websitenya atau info detailnya di https://rawimedia.com. Nah, itu halaman resminya. Saya akan kirimkan di komen, silakan dicek. Itu ada apa namanya beasiswa, kemudian kurikulum, semuanya ada di situ. Jadi ini Universitas Imam Syafi'i. Ya, saya akan bukakan kalau ada waktu di sini. Nah, di situ ada beasiswa tapi beasiswa pendidikan, ya, beasiswa pendidikan itu beasiswa pendidikan selama 4 tahun. Nah, ada beberapa biaya, tapi biaya untuk apa namanya pemberangkatan dan pemulangan seperti itu. Nanti untuk detailnya, ya, info tentang beasiswa, tentang ada begitu juga. Apakah pertanyaan yang lainnya? Itu aja Ustaz. Jazakallahu khairan Ustaz. Rawi.com. Coba saya share screen. Tinggal 1 menit ini. Apakah pertanyaan yang lainnya? Bapak-bapak, Ibu silakan. Semoga ya ini bisa menambah manfaat
bagi yang sudah pro, sudah jago, ya, bisa memberikan saran dan koreksi kepada kami bila ada kekurangan. Bagi yang masih awal, semoga bisa menjadi motivasi untuk bapak-bapak, ibu-ibu dari dalam belajar, seperti itu. Kemudian, oke, tinggal 1 menit ya. Untuk kelas lanjutan, silakan nanti bisa kunjungi di halaman resmi kami di https://almawahib.com. Di situ ada kelas lanjutan, di situ ada fasilitas, kemudian ada bonusnya, dan ada pilihan kelasnya, silakan dicek di situ. Baik, sekian, terima kasih. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kalam, semoga bisa menambah manfaat. Ada kurang lebihnya maaf. Akhir kalam, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Amin wa iyyakum.